semuanya, kembali kita berjumpa dengan Pastor Indri dari Sweet Spot saya. Ke dalam ruang tamu Anda, ke ruang makan Anda, yang terutama ke ruang di jiwa Anda yang Anda sediakan hanya untuk memberi tempat buat Tuhan datang. Nah, kalau Anda menerima undangan, rasanya spesial nggak? Kalau Anda tahu ada pertemuan di lingkungan rumah Anda, mungkin lingkungannya banyak teman-teman satu gereja atau satu iman, dan mereka ada beberapa yang karena mayoritas bisa mengundang para tetangga, yuk kita doa yuk. Nah, Anda kalau diundang juga rasanya senang nggak? Senang. Kalau diundang Pak Presiden, rasanya spesial nggak? Seperti para anak-anak muda milenial yang menjadi penasehat Pak Presiden untuk kaum generasi milenial. Bukankah itu sesuatu yang spesial diundang pribadi sama Pak Presiden? Spesial bukan? Nah, demikian pula rasa spesialnya ini ada nggak untuk Anda diundang sama pencipta langit dan bumi, pencipta Anda dan saya serupa gambar rupa Dia. Kalau Anda merasa spesial, diundang Tuhan loh. Kalau Anda brainstorming in your mind, perbaharui pikiranmu biar dicuci otaknya. Doa itu bukan aku yang harus berusaha, aku yang mesti inisiatif. Doa adalah menerima undangan Tuhan. Makanya aku menyediakan satu slot dalam hidupku, di mana aku selalu akan siap. Kalau Tuhan undang aku, I'm ready untuk Dia datang kepadaku. Karena spesialnya Tuhan ini tidak saja Dia minta datang kepada Dia, tapi Dia juga mau datang pada Anda. Kan di Yakobus 4 ayat 8. Draw nigh to me and I will draw nigh to you. Mendekatlah padaku, aku mendekat padamu. Matius 11 ayat 28. Come unto me, datang padaku. Kau yang beban berat letih lesu, aku beri rest. Aku beri rasa lega, udah gak capek lagi. Plong rasanya. So, kembali saya sebutkan bahwa doa itu undangan Tuhan loh. Yang memulai itu Tuhan. Oke, bukan Anda. Nah, oleh sebab itu, kita lihat di Efesus 3 ayat 20. Nah, saya baru bisa menata pikiran saya dan membantu Anda semuanya. Di mana Rasul Paulus nulis surat kepada jemaat Efesus seperti ini. Sangat-sangat mengagumkan. Boleh saya baca dari ayat 18, 19, 20? Oke. Aku berdoa. Berarti Paulus diundang Roh Kudus kan? Kan inisiatifnya Tuhan. Nah, dia ngomong dalam dialognya language of the soul, dia ngobrol. Supaya kamu semua jemaat Efesus bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ingat, doa adalah undangan Tuhan for a loving union with God. Undangan Tuhan bagi Anda semua untuk persekutuan cinta dengan Tuhan. Nah, kalau kita nggak bersekutu, bagaimana kita bisa pahami betapa lebarnya, betapa dalamnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kemampuan otak kiri, otak kanan kita, nggak mampu nyelami Dia, nggak apa-apa. Dengan kasih karunia Allah, by grace, Dia tolong kita pahami itu semua. Dengan experience. Lanjut, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagaimana caranya kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selamanya. Pegang, lingkari tiga kata itu. Dua kata itu. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh. Siapa yang melakukan, saudara-saudara? Untuk Anda bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Bagaimana Anda bisa memahaminya semua itu? Ini permintaannya Paulus kepada Tuhan bagi semua jemaat di Efesus dan kita sekarang masih berlaku. Supaya Allah melakukan di dalam kita. Bekerja di sweet space kita, di soul kita itu ada tempat yang manis.
untuk Dia bisa memberikan Anda mengecap betapa baik dan indahnya Tuhan kita itu. Taste and see the goodness of God. Mazmur 34 katakan itu. So Allah yang memulai, Allah yang mengerjakan itu. What you can dream, what you can imagine, what you can ask. So inilah yang menyebabkan kenapa Yesus diminta sama murid-muridnya. Muridnya minta di Matius 6 ayat 25-34. Teach us to pray. Ajarin kita untuk berdoa. Memang bukan dari kita inisiatifnya, dari pihak Yesus. What a privilege. Setiap Anda dan saya harus belajar discerning. Kapan Yesus ngetok pintu hati kita dan ngundang kita, yuk kita kumpul, yuk kita main-main, yuk kita bersekutu, yuk. So we can understand His love. Supaya kita tahu kita yang di biji mata Tuhan yang dikasihi. Sampai sini dulu. Saya mau Anda renungkan ini. Dan saya mau Anda cuci otaknya. Bukan upayamu. It's a gift, karunia Tuhan. Mengundang Anda dan saya untuk bermain bersama Dia dalam persekutuan pertemanan yang tambah cinta, tambah mengasihi. God bless you.